berkomitmen untuk meringankan beban pembiayaan pelayanan kesehatan bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Tak hanya menjamin biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, namun juga menjamin biaya pelayanan kesehatan peserta JKN KIS apabila dirujuk ke rumah sakit sesuai indikasi medis dan prosedur yang ditetapkan. BPJS Kesehatan juga membiayai seluruh biaya operasi persalinan hingga perawatan bayi yang baru lahir dengan gangguan kesehatan di ruang rawat intensif khusus bayi atau NICU. Suwarjiem, 58 tahun, adalah satu dari puluhan juta pasien yang telah merasakan manfaat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS BPJS Kesehatan. Gangguan ginjal yang dialaminya membuatnya harus menjalani prosedur hemodialisis atau cuci darah secara rutin 2 minggu sekali selama lebih dari 4 tahun. Dengan estimasi biaya hemodialisa sebesar 800 hingga 1 juta rupiah per sekali perawatan, ia dan suami yang telah menjadi pensiunan tentu sangat terbebani secara finansial setiap kali harus menjalani terapi yang menjadi penopang hidupnya tersebut. Dengan menjadi peserta dan rutin membayar iuran JKN KIS merupakan keputusan yang tepat. Hal ini turut meringankan beban biaya perawatan hemodialisa yang telah didapatkan selama ini. Ya, terbantu sekali. Masalahnya kalau biaya sendiri kan biayanya gede. Udah 3 kali terus langsung rumah sakit menerima BPJS, jadi kita udah ringan lagi. Komitmen pelayanan BPJS Kesehatan terhadap peserta JKN KIS yang merupakan pasien hemodialisis ditunjukkan pula dengan simplifikasi prosedur sejak Januari 2020, di mana peserta tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP saat ingin mendapatkan layanan hemodialisis. Komitmen BPJS Kesehatan terkait pemberian manfaat bagi pasien gagal ginjal mendapat sambutan positif di Depok, Jawa Barat. Rumah Sakit Permata Depok itu sudah kerjasama, di dalamnya juga termasuk kerjasama untuk cuci darah bagi peserta JKN. Jadi bagi peserta JKN yang memang mengalami gagal ginjal dan perlu cuci darah, itu bisa berobat dan melakukan cuci darah di rumah sakit. Jadi sama seperti pasien JKN yang lain yang dalam untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami itu memang semuanya free, termasuk cuci darah itu sendiri. Peserta JKN KIS lain yang juga turut merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan adalah Ira Wulandari. Ibu 2 anak ini telah menggunakan BPJS Kesehatan saat melahirkan kedua buah hatinya melalui operasi sesar. Bagi saya tuh BPJS sangat bermanfaat sekali. Mempermudah ya, terutama untuk mempermudah, dan angsuran BPJS itu tidak terlalu mahal untuk kalangan menengah seperti saya gitu. Dan saya sangat beruntung lagi karena 2 anak saya itu memang dua-duanya harus ada tindakan sesar karena ada sebuah masalah lah. Dan dengan adanya BPJS ini saya sangat membantu karena kan kalau tidak melalui BPJS biayanya lumayan ya kalau untuk sesar. Jadi untuk anak pertama dan anak kedua itu BPJS benar-benar sangat membantu buat saya. Apalagi jarak anak saya yang pertama dan kedua itu cuma 3 tahun. Jadi mau nggak mau harus sesar lagi. Nah yang kedua itu lebih parah, dia harus masuk NICU. Dan alhamdulillah adanya BPJS itu saya di-cover NICU-nya. Waktu itu anak saya masuk NICU sekitar seminggu. Nah kalau tidak pakai BPJS ya biayanya bisa di atas 15-an lah. Dalam kurun waktu 5 tahun, lebih dari 85% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Di tahun 2019, rata-rata pemanfaatan peserta JKN KIS dalam menerima jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan adalah sebanyak lebih dari 750.000 kunjungan per hari kalender. Sehingga dengan membayar iuran JKN KIS secara rutin, maka turut mendukung keberlangsungan program JKN KIS serta mewujudkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Sufiana Tanjung, Andriawan Saputra, Depok, Jawa Barat. Oh,